Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Black Hat. Film ini menceritakan tentang seorang peretas yang sangat berbakat dan kemudian peretas itu menjadi tahanan pemerintah Amerika karena aksi pembobolan bank. Namun dia diberi kesempatan bebas dengan melaksanakan tugas gabungan bersama kepolisian Amerika dan Tiongkok untuk melacak jaringan cybercrime tingkat tinggi di seluruh dunia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Apa nggak bisa? Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah ledakan reaktor nuklir yang terjadi di PLTN Taiwan, Cina. Ledakan yang terjadi ini karena ulah dari hacker misterius yang telah meretas sistem di PLTN tersebut. Akibat dari ledakan itu, ratusan orang menjadi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Hacker misterius itu ternyata meretas sistem pendingin agar tidak berfungsi yang mengakibatkan radiasi berbahaya bagi warga sekitar. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Chen Dawei. Chen ini adalah pejabat militer dari Kementerian Pertahanan Cina yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus ini. Di situ diketahui bahwa Chen ini sangat jenius. Chen juga cukup hebat dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan cyber. Kemudian di lain tempat, di sebuah penjara, terlihat seorang pria yang sedang mendengarkan musik di dalam ruangan selnya. Pria itu bernama Nicholas Hathaway. Lalu di situ terungkap, meskipun sedang berada di dalam sel, Nicholas dapat bekerja dan menambahkan akun rekeningnya melalui sebuah handphone hingga $900. Nicholas juga dikenal sebagai hacker yang cerdas. Karena tidak mau mengaku, dia dimasukkan ke sel isolasi. Di lain sisi, terlihat beberapa pejabat termasuk Chen sedang berkumpul dalam rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan. Chen di situ memaparkan hasil sementara investigasinya bahwa penyerangan ini kemungkinan dilakukan oleh seseorang dengan meretas sistem PLTN dan memasukkan virus sehingga menimbulkan panas, lalu terjadilah ledakan. Chen juga meminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan FBI. Di sisi lain, di markas FBI, terlihat seorang agen wanita yang bernama Carol Barrett dan juga seorang pria yang bernama Henry Pollack. Mereka di situ ternyata sedang membahas sosok Chen Dawei yang dinilai cukup cerdas dan beberapa kali telah berhasil mengusut tuntas kejahatan cyber, dan mereka akan bekerja sama dengannya untuk mengusut kejahatan cyber yang terjadi di negara Cina. Kemudian, tidak lama dari itu, terlihat Chen berusaha mengenali virus yang meretas sistem di PLTN. Namun sepertinya dia mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain. Chen kemudian mendatangi adiknya yang paham dalam bidang IT juga. Dia bernama Chen Lian. Dia membutuhkan bantuannya dan beberapa insinyur IT untuk mengungkap sosok yang meretas reaktor di PLTN Taiwan.
Tidak lama kemudian, serangan kedua datang, dan kali ini jaringan hacker Black Hat telah menyerang pusat pasar saham di Wall Street. Mereka memanipulasi harga saham soya atau kedelai hingga naik tajam untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Chen yang hadir di markas FBI, dia mendengar pemaparan dari ahli komputer mereka yang bernama Daniels yang dinilai Chen masih amatiran. Kemudian Chen mengusulkan untuk merekrut Nicholas Hadaway, seorang hacker yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Namun dia juga seorang kriminal yang sudah meretas 4 bank hingga mengalami kerugian senilai 46 juta dolar. Tidak lama setelah itu, di lain tempat, di penjara, terlihat seorang petugas datang untuk membawa Nicholas keluar dari penjara selama 2 bulan untuk membantu penyelidikan dalam kasus PLTN dan pasar saham. Setelah itu, dia akan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tentu saja Nicholas pun menolak dan memanfaatkan kesempatan ini agar dia dibebaskan dari penjara tersebut jika kasusnya ini berhasil dia ungkap. How badly do you need this guy? Saat keluar dari penjara, terungkap bahwa Chen adalah teman kuliahnya Nicholas. Karena Chen mengagumi dengan kecerdasannya Nicholas, Chen pun bingung kenapa Nicholas harus berakhir di penjara, dan kali ini mereka akan bekerja sama untuk membongkar kejahatan Black Hat. Mereka langsung menuju pusat data di pasar saham Wall Street. Setelah dilakukan pengecekan, di situ Nicholas menemukan fakta bahwa ada seseorang yang membuka akses keamanan. Lalu, kepala pusat kontrol mencurigai Lozano yang hanya bekerja 1 bulan di sana dan mempunyai akses untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan terungkap dari data FBI bahwa Lozano ini bernama asli Alonzo Reyes yang pernah dipenjara selama 2 tahun. Tidak lama setelah itu, Mark kemudian mengantarkan Nicholas dan Lien ke rumah Alonzo. Terlihat di kaki Nicholas juga dipasang alat pelacak untuk mencegahnya kabur melarikan diri. Sementara itu, Carol dan Chen menemui seorang pengusaha kedelai yang bernama Gary Baker yang diuntungkan dengan kenaikan harga jual produknya akibat ulah hacker itu. Awalnya, dia tidak mau bekerja sama, sehingga Carol mengancamnya akan melakukan investigasi resmi dan namanya akan masuk di berita CNN. Sesampainya di rumah Alonzo, Nicholas terkejut saat mendapatkan Alonzo telah mati dengan jarum suntikan di tangannya. Dari laptop yang ada di rumah Alonzo, Nicholas membalas pesan chat Alonzo kepada seseorang yang dicurigai telah menugaskannya. Nicholas juga sempat meriset gelang pelacak di kakinya dalam waktu 1 hari pada handphone Mark. Lalu Nicholas dan Lien tampaknya mulai menyukai satu sama lain. Mereka sejenak menikmati makan malam di kedai Cina sambil menunggu orang yang terhubung dengan Alonzo yang dia janjikan bertemu di tempat itu. Lien pun bertanya kenapa dia di penjara. Nicholas pun menjawabnya, awal mula dirinya di penjara saat dia berusia remaja dan memukul seorang pria di bar hingga masuk ke rumah sakit. Setelah keluar dari penjara, dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan akhirnya dia memalsukan ID-nya. Selama 8 tahun, dia menjadi penjahat internasional. Lien percaya dia adalah orang yang cerdas dan kuat, karena itulah kenapa Lien menyukainya. Sementara itu, di sisi lain, Carol dan Chen menemukan 3 akun yang berbeda yang melakukan transaksi. Kembali ke Nicholas dan Lien, saat masuk ke dalam, Nicholas menemukan sebuah komputer yang terhubung dengan CCTV. Dia pun menyadari kalau hacker itu telah mengintai mereka. Lalu Nicholas pun segera mencari tahu asalnya, dan ternyata mereka berasal dari Ukraina. Nicholas langsung mengirim sebuah pesan dan mengatakan bahwa dia adalah manusia hantu.
Tidak lama kemudian, 3 pria datang untuk menghajarnya. Why? Setelah berhasil melarikan diri, dia pun langsung menelpon Chen. Dan di situ terungkap 74 juta dolar ditransfer ke 3 rekening berbeda yang berada di Cina. Dan mereka harus segera kembali ke Cina besok pagi. Sesampainya di PLTN Cina, mereka langsung mencari tahu tentang penyebab ledakan PLTN Cina ini. Mereka harus mengambil backup file yang berada di ruang server. Namun masalahnya ruangan itu telah terkena radiasi dan cukup berbahaya untuk menuju ke sana. Nicholas dan yang lainnya datang ke sebuah rumah yang dijadikan lokasi investigasi. Lalu terlihat seorang polisi yang bernama Alex Strang membantu penyelidikan mereka. 3 orang yang menjadi target buron mereka adalah Johnny Lee, Yang Lee, dan Samuel Wu. Nicholas menebak mereka akan mencairkan uang tersebut dalam bentuk tunai agar lebih mudah dan menghindari pelacakan kepolisian. Dan Nicholas yakin mereka bertiga bukanlah penjahat sesungguhnya, namun ada mafia yang jauh lebih berbahaya yang memperkerjakan mereka. Nicholas berhasil menemukan sebuah lokasi yang selalu dikunjungi tersangka tersebut. Di sana mereka langsung meminta bantuan intelijen polisi Cina. Di situ terungkap juga bahwa tersangka utama mereka bernama Elias Kasar yang sering duduk di sebuah taman untuk mengirim pesan. Setelah Kasar pergi, Nicholas dan yang lainnya pun segera mencari petunjuk di taman itu. Hingga Nicholas meminjam handphone pada Trang yang berbasis Android untuk melacak sinyal. Tidak lama setelah itu, Nicholas menemukan sebuah alat yang ternyata adalah pemancar Bluetooth. Kemudian, dia menggunakan alat itu untuk berkomunikasi dengan 3 tersangka lainnya agar tidak terdeteksi polisi. Mereka memutuskan tidak akan menangkap 3 tersangka itu sampai Elias Kasar muncul. Pagi harinya, terlihat Kasar yang sedang duduk sembari menikmati kopi, mulai mencurigai ada polisi yang sedang mengintainya. Sementara itu, tim lain yang kelelahan semalaman karena telah bekerja keras, tiba-tiba dikejutkan dengan akun rekening tersangka yang memindahkan uangnya ke sebuah kasino di Macau. Mereka pun segera meluncur ke lokasi menggunakan helikopter. Setelah sampai di lokasi, para polisi menemukan intelijen yang mengintai Kasar telah mati. Mereka kemudian meluncur ke sebuah rumah yang dijadikan markas komplotan penjahat ini. Ketika memeriksa ruangan demi ruangan, salah satu tim kepolisian menemukan jalan masuk turun ke sebuah terowongan.
Akhirnya, Kassar dan komplotannya pun berhasil lolos dengan menggunakan kapal cepat dan membawa beberapa kantong uang cash. Kemudian, Nicholas, Chen, dan ditemani oleh satu petugas di situ masuk ke ruang server PLTN yang sudah terkontaminasi radiasi nuklir. Ternyata tujuan mereka ini adalah untuk mengambil hard disk. Sempat terjadi ledakan kembali hingga Nicholas akhirnya berhasil mendapatkan hard disk tersebut. Namun ketika mereka memeriksa hard disk tersebut, masalah muncul dari hard disk tersebut. Di situ ditemukan fragmen yang telah diselimuti virus malware yang menutupi IP address pelaku kejahatannya. Lalu Nicholas berbicara dengan Carol. Dia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan software Black Widow untuk memperbaiki file ini. Dan masalahnya itu adalah software NSA. Mereka bisa saja memeriksa fragmen dan memulihkan file asli itu dengan izin NSA. Carol kemudian menghubungi pusat NSA untuk meminta izin agar Nicholas bisa mengakses Black Widow. Namun ternyata mereka tidak mengizinkannya. Terlebih lagi mereka tahu Nicholas adalah seorang kriminal cyber. Tidak ada pilihan lain lagi. Nicholas akan meretas Black Widow tanpa persetujuan NSA, dan resiko besar ini akan dia tanggung sepenuhnya. Lalu tidak lama dari itu, terlihat seorang pria memasang sebuah alat yang diletakkan di bawah mobil Chen. Lalu setelah itu, Nicholas mengirim pesan kepada atasan NSA agar merubah password demi keamanan akunnya. Ternyata itu justru membuat Nicholas bisa masuk ke akses Black Widow. Dan hasilnya sangat mengejutkan. IP address pelaku kejahatan berada di Jakarta, Indonesia. Dan Lian juga menemukan fakta bahwa mereka akan melakukan kejahatan yang lebih besar di Malaysia. Beberapa saat kemudian terlihat Chen kembali bertemu dengan atasannya. Dia mengatakan kalau dirinya berhasil menemukan sumber virusnya. Namun dia terkejut karena kerjasama dengan FBI Amerika harus dihentikan dan Nicholas harus segera dikembalikan ke penjara. Chen pun kemudian mengirim pesan kepada Lian. Setelah pesan Chen dibaca oleh Lian, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kabur. Sedangkan di sisi lain, Carol dihubungi oleh Pollack dalam kasus Black Widow dan Nicholas harus segera ditangkap dan dibawa pulang ke Amerika. Chen lalu meminta Nicholas untuk segera kembali ke Amerika karena mereka sedang mengincarnya. Nicholas pun terpaksa harus meninggalkan Lian. Mark dan Carol kembali mengejar Nicholas dengan petunjuk alat pelacak di kakinya yang sebenarnya sudah diriset oleh Nicholas. Mereka berdua tidak punya pilihan meskipun Nicholas sudah membantu mereka mengungkap kasus ini. Ketika di tepi jalan, Nicholas meminta Lian untuk pulang dan melupakan hubungan mereka. Sementara itu, Chen menunggu di dalam mobil. Kemudian Carol dan Mark yang baru saja tiba mencoba untuk membantu Nicholas dan Lian.
Lalu Nicholas pun segera membawa Lien melarikan diri masuk ke dalam stasiun dan langsung masuk ke dalam kereta. Saat di dalam kereta, terlihat Lien tidak kuasa menahan kesedihan atas kepergian kakaknya. Dan kini mereka berdua akan membalas perbuatan para penjahat tersebut. Setelah itu, mereka pun telah berada di suatu tempat. Di situ Nicholas dibantu oleh kerabat dari Lien untuk melepaskan alat pelacak di kakinya. Dan mereka akan segera berangkat ke Malaysia untuk mengungkap kejahatan si hacker. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka berdua telah sampai di Pulau Perak, Malaysia. Di situ Nicholas mulai memahami skenario besar yang hendak dilakukan para penjahat itu. Tempat tersebut merupakan area tambang biji timah dan perkebunan sawit. Lalu di sekelilingnya dialiri dengan sebuah bendungan. Dan mereka juga melihat sebuah pompa besar seperti yang digunakan di Taiwan. Menurut Nicholas, kasus ledakan di PLTN Taiwan baru sebatas uji coba. Tujuan mereka bukan meledakkan reaktornya, tetapi pompanya. Di tempat tersebut, para penjahat akan meledakkan pompa, kemudian menjadikan lokasi ini sebagai pertambangan, dan uang 74 juta dolar itu akan digunakan untuk membeli timah. Harga timah yang melambung tinggi ini dimanfaatkan oleh para penjahat yang menjadi satu-satunya pemegang kuasa. Nicholas dan Lien kemudian berangkat ke Jakarta, tepatnya di Muara Angke. Setelah sampai di sana, Nicholas memberi peralatan perkakas, kemudian menginap di sebuah rumah kontrakan kecil. Berbagai peralatan seperti laptop dan jaringan internet mereka persiapkan juga. Saat malam harinya, Nicholas sengaja menjatuhkan sebuah truk. Dia kemudian masuk ke dalam kantor yang dia jatuhi truk tersebut dan menyamar sebagai teknisi untuk mengambil data. Ketika di dalam kontrakan, mereka mempelajari data tersebut dan menemukan uang dari si tersangka senilai 73 juta dolar yang disimpan di Bank Sentra Agatis. Saat ini, tiba giliran Lien yang menyamar masuk ke bank tersebut. Dan ketika sampai di lobi, Lien beralasan meminta di-print ulang kertas presentasinya hingga petugas memasukkan flash disk-nya. Namun justru disitulah Nicholas bisa dengan mudah meretas akun si tersangka dan mengambil seluruh dana dari rekening mereka lalu ditransfer ke rekening milik Nicholas. Setelah itu, dia mengirim email kepada para penjahat tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Kasar menelpon Nicholas. Dan terlihat di belakang Kasar ada seorang pria yang merupakan musuh sesungguhnya, yaitu sang hacker yang bernama Sadak. Kali ini, Nicholas yang memainkan peran karena seluruh uang mereka berada di tangannya. Nicholas tahu semua rencana mereka dan dia berpura-pura ingin meminta jatah 20% dari rencana mereka di Malaysia. Untuk itu, Nicholas hanya meminta dipertemukan dengan Sadak dan Kasar tanpa anak buahnya. Nicholas pun tahu kalau pertemuan ini akan sangat berbahaya, maka dari itu dia melakban beberapa buku pada bagian perutnya.
Sementara itu, Lian berbelanja kebutuhan medis untuk situasi darurat. Lalu setelah itu, di sebuah gedung yang belum selesai dibangun, Lian melihat bahwa Kassar telah membawa orang-orangnya dan tidak sesuai dengan syarat yang dia inginkan. Akhirnya, Nicholas pun merubah lokasi pertemuannya dan pindah di Monas, dan dia hanya ingin bertemu dengan Sadak dan Kassar. Ternyata di Monas saat ini sedang diadakan acara pagelaran dan pesta obor, serta terlihat ribuan orang berada di sana. Tidak lama kemudian, Nicholas melihat Kassar dan langsung mengikutinya. Step back. Hands up. Turn around! Lian segera melakukan pertolongan pertama untuk mengobati luka Nicholas. Setelah kejadian itu, mereka akan pulang kembali. Di bandara, Nicholas pergi ke mesin ATM untuk mengambil uang cash sejumlah 5.000 euro dan terlihat sisa saldonya saat ini berjumlah 46 juta euro lagi. Lalu terlihat dari layar monitor CCTV Badan Intelijen Negara Indonesia pergerakan Nicholas dan Lian. Kemudian film pun berakhir.